Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Ibu Hajah Indah Nur Supriyanah MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah persamaan diferensial dan teman-teman semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan pembahasan ataupun penjelasan mengenai penerapan persamaan diferensial orde 2 pada sistem pegas tanpa redaman. Sebelum kita beranjak ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ipit Rahmawati dengan NIM 19081055030 selaku moderator dan pemateri yang tentunya saya di sini tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh 4 rekan saya yang luar biasa, yaitu Halo teman-teman, perkenalkan saya Lucy Rahmawati dengan NIM 19081055012. Di sini saya sebagai pemateri. Saya Ahmad Faisal Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 1908-95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Ruswati Fitri dengan NIM 1981055033. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri, nama Nur Aidah, NIM 1908105034. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, penjelasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem pegas. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini terdapat 2 gambar pegas yang digantung secara vertikal yang dibebani oleh benda A yang bermassa M. Pada gambar pertama, terdapat sebuah pegas yang digantungkan sebuah benda A dengan arah Y positif yang berada pada kondisi setimbang. Kemudian pegas ditarik sejauh Y0 di bawah titik setimbang, sehingga benda A mempunyai gaya F atau gaya pegas yang akan dilepas dengan kecepatan awal V0 ke arah setimbang, seperti pada gambar kedua. Jika gesekan udara diabaikan, maka menurut hukum Hooke, gaya F yang cenderung mengembalikan titik ujung pegas ke titik kesetimbangannya akan sebanding dengan simpangannya. Maka secara matematis dapat kita tulis F sama dengan min K dikali Y, dengan K sama dengan konstanta pegas dan Y sama dengan simpangan pegas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Baiklah, penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Meliana Araswati Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah mempersilahkan saya. Saya akan mempresentasikan tentang persamaan diferensial orde 2 untuk pegas tanpa pedatan. Menurut Newton 2, besar resultan gaya adalah sigma F sama dengan MA, dengan M sama dengan massa benda dan A sama dengan kecepatan benda. Kecepatan merupakan turunan kedua posisi atau bisa kita istilahkan dengan Y. Maka kecepatan dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan D kuadrat Y per D T kuadrat sama dengan Y pangkat N. Sehingga diperoleh MY pangkat N sama dengan sigma F sama dengan F pegas sama dengan KY, atau MY pangkat N ditambah KY sama dengan 0. Dengan K lebih besar daripada 0 adalah konstanta pegas. Jika MY pangkat N ditambah KY sama dengan 0 dikali 1 per M, maka diperoleh persamaan diferensial orde 2 dalam T sebagai berikut. YN ditambah K per M, Y sama dengan 0. Terima kasih sudah mendengarkan. Kembali ke moderator.
Terima kasih kepada Saudari Meliana Araswati Fitri yang telah menyampaikan materi mengenai persamaan diferensial orde 2 untuk pegas tanpa redaman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Aidah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materinya. Kita bisa lihat persamaan berikut, yaitu R kuadrat ditambah K tambah K per M sama dengan 0. jadi bentuk dari R kuadrat sama dengan min K per M dan R-nya sama dengan akar K per M. Nah, jadi bentuknya itu imajiner karena bentuk bilangannya positif. Dikarenakan K per M-nya itu bilangan positif, maka bisa dinyatakan bilangan kuadrat. Jadi bentuk sederhananya yaitu Y aksen kuadrat ditambah K per M kali Y sama dengan 0. maka R-nya sama dengan plus minus BI. Dikarenakan R-nya sama dengan plus minus BI, maka solusi dari persamaan diferensialnya, maksudnya persamaan diferensial homogennya, karena akarnya berbentuk kompleks, jadi bentuknya hanya sinus dan kosinus saja. Yaitu kan turunan dari T. Bedanya dengan yang tadi berbeda variabelnya saja. Jadi Y-nya fungsi dari T. Jadi Y sama dengan C1 sin BT ditambah C2 cos BT. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nur Aidah yang telah menyampaikan materi mengenai bagaimana menentukan solusi dari persamaan diferensial orde 2 untuk pegas tanpa redaman. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai contoh penerapan persamaan diferensial orde 2 pada sistem pegas tanpa redaman yang akan disampaikan oleh Saudari Lucy Rahmawati dan Saudara Muhammad Faisal Yusuf. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Hai teman-teman, gimana, masih semangat kan? Harus pada semangat ya. Nah, tadi kita telah mempelajari mengenai sistem pegas, kemudian persamaan diferensial orde 2 pada sistem pegas tanpa redaman, kemudian cara menentukan solusi umum untuk persamaan diferensial orde 2 pada sistem pegas tanpa redaman. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah contoh penerapan persamaan diferensial orde 2 pada permasalahan sistem pegas tanpa redaman. Teman-teman perhatikan ya, di situ terdapat sebuah permasalahan. Kita baca bersama-sama ya. Sebuah benda bermassa 10 kg digantung pada suatu pegas yang memiliki konstanta 360 Newton per meter. Kemudian benda tersebut ditarik sejauh 0,1 meter. Kemudian dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Tentukan persamaan posisi benda setiap waktu. Nah, dari permasalahan tersebut kita mendapatkan poin-poin penting. Yang pertama yaitu konstanta pegas yang besarnya 360 Newton per meter. Kemudian ada massa benda yang besarnya 10 kg. Kemudian ada syarat awalnya, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tadi disebutkan bahwa benda tersebut ditarik sejauh 0,1 meter. Nah, itu merupakan posisi awal benda yang diistilahkan dengan Y0. Nah, Y0 ini sama dengan 0,1 meter. Kemudian
benda dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Hal ini merupakan kecepatan awal benda yang diistilahkan dengan Y aksen 0. Y aksen 0 ini sama dengan 2 meter per sekon. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, kita perhatikan penjelasan berikutnya ya teman-teman. Semangat! Oke, kita lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi ya teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama kita harus menentukan persamaan diferensial orde 2 dari persamaan tersebut. Nah, setelah kita pelajari bahwa persamaan diferensial orde 2 itu rumusnya Y double aksen ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Nah, tadi kita telah mendapatkan konstanta pegas dan massa dari benda. Kita masukkan ke dalam persamaan ini sehingga persamaannya menjadi Y double aksen ditambah 360 per 10Y sama dengan 0. 360 per 10 itu bisa dipecah menjadi 36. Jadi persamaannya menjadi Y double aksen ditambah 36Y sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan diferensial orde kedua dari permasalahan yang tadi. Kemudian kita akan menentukan solusi umum dari permasalahan tersebut. Nah, kita gunakan persamaan bantu. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa itu persamaan bantu yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 pada sistem pegas tanpa radaman. Di sini kita gunakan persamaan bantu R kuadrat ditambah K per M sama dengan 0. Kita substitusikan K per M yang telah kita dapatkan tadi yaitu 36. Nah, jadi persamaannya menjadi R kuadrat ditambah 36 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nilai R-nya yaitu plus minus 6. Sehingga solusi umumnya adalah YT sama dengan C1 sin 6T ditambah C2 cos 6T. Ingat ya teman-teman, itu solusi umumnya. Kemudian kita akan mencari persamaan posisi benda. Kita masukkan syarat awalnya. Pertama kita akan mencari nilai C2. Nah, untuk mencari nilai C2 kita gunakan syarat awal yang pertama yaitu Y0. Y0 sama dengan 0,1. Nah, kita substitusikan nilai 0 ke dalam persamaan solusi umum yang telah kita dapatkan tadi. Nah, sehingga persamaannya menjadi 0,1 sama dengan C1 sin 0 ditambah C2 cos 0. Mengapa menjadi sin 0 dan cos 0? Karena tadi kita mensubstitusikan 0 pada setiap T. Jadi jika 6 dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi C1 sin 0 ditambah C2 cos 0. Nah, sin 0 sama dengan 0 sehingga kita dapatkan nih nilai C2-nya yaitu 0,1. Kemudian kita akan mencari nilai C1 menggunakan syarat awal yang kedua yaitu Y aksen 0 sama dengan 2. Tapi sebelum itu kita turunkan terlebih dahulu persamaan solusi umumnya menjadi Y aksen T sama dengan 6C1 cos 6T ditambah 6C2 min sin 6T. Kemudian kita substitusikan nilai T-nya dengan 0 sehingga menjadi Y aksen 0 sama dengan 6C1 cos 6 dikali 0 ditambah 6C2 min sin 6 dikali 0. Nah, kita masukkan nilai Y aksen 0-nya yaitu 2. 2 sama dengan 6C1 cos 0 dikurangi 6C2 sin 0. Sehingga kita dapatkan nilai C1-nya karena sin 0 itu 0. Jadi C1 sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Setelah kita dapatkan nilai C1 dan C2-nya, kita substitusikan ke persamaan solusi umum. Sehingga didapatkan persamaan posisi bendanya, yaitu YT sama dengan 1/3 sin 6T
ditambah 0,1 cos 6T. Nah, sehingga permasalahan tadi telah kita selesaikan dan didapatkan persamaan posisi bendanya yang tadi telah saya sebutkan. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi mengenai persamaan diferensial order 2 ini agar pengetahuan kita itu semakin bertambah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya. Nah, lanjut saja. Yang kedua, sebuah pegas memiliki konstanta 180 N/m. Kemudian terdapat benda-benda bermassa 20 kg digantung pada pegas tersebut. Kemudian benda tersebut ditarik sejauh 0,3 meter dan dilepaskan tanpa kecepatan awal. Tentukan persamaan posisi benda setiap waktu. Ya, diketahui konstanta 180, massa sama dengan 20 kg. Syarat awal, posisi awal Y0 sama dengan 0,3 meter. Kecepatan awal benda Y aksen 0 sama dengan 0. Penyelesaian, menentukan PD order 2 Y double aksen plus K/M dikali Y sama dengan 0. Y double aksen ditambah 180/20 dikali Y sama dengan 0. Y double aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Samaan bantu, R kuadrat ditambah K/M sama dengan 0. Sehingga R kuadrat plus 9 sama dengan 0. R sama dengan kurang lebih 3. Sehingga solusi umumnya adalah YT sama dengan C1 sin 3T ditambah C2 cos 3T. Dengan menggunakan syarat awal umum Y0 sama dengan 0,3. 0,3 sama dengan C1 sin 0 plus C2 cos 0. C2 sama dengan 0,3. Untuk Y aksen 0 sama dengan 0. Y aksen T sama dengan 3C1 cos 3T plus 3 C2 kali min sin 3T. Y aksen 0 sama dengan 3C cos 3 kali 0 ditambah 3C2 min kali min sin 3 0. 3 kali 0. Sehingga 0 sama dengan 3C1 cos 0 dikurangi 3C2 sin 0. C1 sama dengan 0. Jadi persamaan posisi benda adalah YT sama dengan 0,3 cos 3T. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lucy Rahmawati dan Saudara Muhammad Faisal Yusuf atas pembahasan mengenai contoh penerapan persamaan diferensial order 2 pada sistem pegas tanpa redaman. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi maupun penyajian materi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya kami dari kelompok 9. Saya, perwakilan dari kelompok 9, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.